Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit review atau mengulang tentang materi yang kemarin, tentang al-khuruj anil muqtadal dzahir ila muqtadal hal. Jadi pada dasarnya susunan kalimat itu harus sesuai dengan kaidah nahwu shorof. Akan tetapi kadangkala kita akan temukan sebuah kalam itu tidak sesuai dengan aturan nahwu dan shorof kadangkala. Kalau itu terjadi pada kalam muhadats atau percakapan, mungkin itu tidak menjadi masalah. Atau dalam karya, kalau dalam karya yang resmi seperti karya ilmiah, kita tidak diperbolehkan menggunakan kalam atau kalimat yang keluar dari kaidah nahwu dan shorof. Akan tetapi seringkali kita menemukan susunan atau kalam itu keluar dari susunan yang seharusnya atau muqtadal dzahir. Ketika kita menemukan susunan yang seperti itu, maka sepantasnya dan sepatutnya kita berpikir mengapa kalam itu berubah atau tidak menggunakan susunan yang semestinya. Oleh karena itu, pada bab al-khuruj anil muqtadal dzahir ila muqtadal hal, bisa kita fahami ketika ada kalam yang keluar dari susunan yang sebenarnya atau susunan yang seharusnya, pasti ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Paling tidak salah satu tujuan yang digunakan dalam hal keluar dari kalam yang sesungguhnya itu, yang seharusnya diantaranya adalah untuk menarik perhatian, seperti dari contoh-contoh yang kemarin yang sudah saya sebutkan. Atau ada tujuan yang lain, seperti dalam lafadz atau dalam contoh kata wa nufikha fis suri fa fazi'a man fis samawati wal ard, atau ketika Allah menerangkan tentang peniupan trompet atau sangkakala dalam peristiwa hari kiamat. Di manakah terletaknya keluar dari susunan yang sesungguhnya, yakni penggunaan kata nufikha yang di sana terbentuk dari fi'il madhi, tapi untuk menerangkan sesuatu yang akan datang. Harusnya itu seperti ayat yang lain, di sana tetap menggunakan fi'il mudhari seperti yauma yunfakhu fis suri, ya kan begitu. Ada ayat yang menggunakan lafadz yang sesungguhnya, yakni fi'il mudhari. Yauma yunfakhu fis suri, ada. Pada hari akan ditiup. Berarti apa? Pada hari ditiup tapi menggunakan fi'il mudhari. Tapi ada juga
ketika menerangkan peniupan sangkakala tapi dengan menggunakan fi'il madhi, maka di sana tujuannya adalah tahqiqul wuku', istilahnya tahqiqul wuku'. Artinya peristiwa itu pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Jadi peristiwanya belum terjadi, tapi pengucapannya menggunakan fi'il madhi. Ini salah satu tujuannya adalah tahqiqul wuku'. Tahqiqul wuku' itu ya istilahnya pasti terjadi. Pasti terjadi. Tahqiqul wuku', menyatakan kejadian itu. Jadi tujuan diantara sekian banyak tujuan penggunaan kalam yang tidak semestinya bisa kita temukan pada bait awal, yakni wa kharraju an muqtada dzahir kawat imut marin maka nadzahiri, seterusnya sampai nahwal amir waqifun bil bab. Itu kemarin sudah saya jelaskan. Bisa lagi kita melihat di nadom yang terakhir dari bab ini, yakni wal wajhu wal istijlabu lil khitabi wa nuqtatin tahussu ba'dal babi. Adapun tujuan yang lain diantaranya adalah menarik perhatian pendengar pada pembicaraan, al-istijlab lil khitab. Ada lagi tujuan khusus. Tujuan khusus itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti tujuan tahqiqul wuku', menyatakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Itu yang sedikit review tentang apa yang kemarin kita pahami. Nah, ini Segot madi untuk makna mustakbal. Salah satu tujuannya adalah tahqiqul wuku', pasti terjadi. Wa yauma yunfahu fis-suri. Kemudian ada contoh lagi, qad aflahal mu'minun. Harusnya qad yuflihul mu'minuna. Ada lagi isim fa'il dengan makna istiqbal dan seterusnya. Itu sedikit penjelasan dari keterangan hari kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang musnad ilaih, hari ini kita akan membahas tentang musnadnya. Kalau musnad ilaih itu fa'il, berarti musnadnya adalah fi'il. Kalau kemarin musnad ilaihnya mubtada, maka musnadnya khobar. Sekarang yuhdafu musnadun lima taqaddama wal tazamu qarinatan liyu'lama. Yuhdafu dibuang. Apa musnadun musnad? Lima krono perkara. Taqaddama kang wis dhisik apa mah? Wal tazamu lan majibaken, menetapkan, mewajibkan
sapa ulama ahli balaghah qarinatan ing tanda-tanda liyuk lama supaya diweruhi apa yuhdaful musnad. Liyuk lama supaya diweruhi apa yuhdaful musnad. Wa dzikruhu utawi nyebut musnad wa dzikru ta nyebut musnad lima krana perkara madha kang wis liwat apa mah auliyura uta supaya diweruhi fi'lan ing rupa fi'il au isman utawa rupa isim. Fayufidu mongko difahami Fayufidu mongko aweh faedah. Fayufidu mongko aweh faedah al-mukhbira ing wong kang diparingi kabar. Al-mukhbira ing wong kang diwehi kabar. Titik 2 bait aja. Anak-anak sementara hari ini kita maknani saja. Saya lagi agak kurang fit. Dan saya yakin kalian pun juga menghendaki yang demikian. Jadi untuk hari ini saya hanya maknani saja, keterangannya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.